Silakan. Ya, Bang Juma. Ya, Ya, saya agama Kristen. Tapi saya senang lihat kamu berdebat, cerita begitu. Saya lama sudah ngikut, selalu nonton. Ah, banyak pengalaman saya dapat dari kamu, tapi saya pakai untuk pribadi saya begitu. Saya senang misalnya berdiskusi, cerita begitu. Saya senang. iya gimana Ada yang mau Bang? ditanyakan sama Bang Juma? Kalau saya, enggak, saya mau tanya begini. Tolong, karena Bang Juma ini saya lihat berpengalaman baik menceritakan agama Kristen maupun Islam. Jadi harapan saya, tolong jelaskan agama Islam itu yang baik-baiknya, begitu juga kalau jelaskan yang Kristen, supaya kita di negara Indonesia ini selalu baiklah begitu. Saya senang lihat anunya. Dia pandai pokoknya bisa lah menjelaskan yang baik. Cuma orang saja mancing-mancing emosinya begitu. Masya Allah, Bagus. luar biasa Bang. Anda jujur. Saudara dari mana Bang? Pas dari gereja mana? Katolik, Protestan? Saya saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Kalau ya kalau kami di sini di pelosok tidak ada agama lain kecuali itu Protestan aja. Iya. Kalau kami di sini. Jadi kalau menurut saya imani itu, menurut saya yang bawa keselamatan itu perbuatan baik kita, bukan agama begitu. Jadi Iya. saya dengar berdebat cerita ini, saya ngambil yang bagusnya aja. Kalau yang jelek saya dengar, saya tidak ambil itu. Yang bagusnya aja saya ambil. Itu ya, terima kasih, itu aja saya itu. Saya senang lihat caranya berdebat, nasihat begitu. Tapi kalau Bang Juma itu ngomong yang tidak bagus, menurut penilaian saya tidak cocok. Karena kalau saya lihat mukanya, dari mukanya itu dia ngomong yang bagus-bagus aja. Itu aja. Abang ini masih sering ke gereja Bang? Sering, karena memang di sini cuma gereja aja yang ada kan. Iya. Adapun Di kampung kami itu ada Islam itu cuma tamu begitu. Tapi kami menghormati juga, ndak kayak orang di kota kami. Kalau kami di situ saling menghargai lah begitu. Iya, abang di Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, pelosok kami di perbatasan Malaysia. Oh, siap. Iya. Ya. Jadi menurut pandangan abang ini, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah perbuatan baik. Ya, Gitu begitu ya, Bang, ya? pemahaman. Ya, itu yang saya imani begitu. Iya. Sebenarnya gini Bang, perbuatan baik pun itu tidak akan seimbang dengan apa yang pencipta telah berikan kepada kita. Misalnya nih, mata kita ini mata. Apakah seimbang antara satu biji mata dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, itu saya kurang paham sudah Bang, karena kita itu saya kurang, kalau jangankan Al-Quran, Alkitab aja saya tidak paham sepenuhnya begitu. Jadi saya itu berdasarkan apa yang saya dengar aja, karena saya ini tidak seberapa membaca begitu. Jadi kita dengar kalau ke gereja kan, dengar apa yang pendeta khotbah begitu. Nah, kalau kayak begini kan kita nonton begini kayak berdebat apa. Pokoknya intinya saya dengar itu kalau ada yang keluar kata-kata yang baik dari saudara agama saya Islam, saya terima itu. Kalau ada dari agama Kristen yang bagus, itu yang saya terima. Jadi
yang mana yang kurang bagus menurut saya tidak masukkan itu di hati. Begitu aja saya menonton, selama menonton lah. Iya bang. Jadi kalau abang menilai saya seperti itu, saya pun menilai abang itu cocoknya jadi Islam. Karena hati abang ini lembut. Tapi kan Orang di tidak. Gimana bang? Di sana nggak ada Islam. Ya, kalau saya itu tidak terkait. Ya, kalau saya itu kayak misalnya orang menghina Islam atau orang menghina Kristen misalnya. Kalau saya itu tidak ada emosi di situ, itu kan urusan mereka dengan Tuhan, bukan sama saya. Saya tidak terpancing emosi di situ kalau saya. Misalnya ada Kristen yang menghina Islam, itu urusan sama Tuhan, bukan sama manusia. Atau kalau ada pun dari mulut yang agama Islam ceritakan tentang Kristen, seharusnya kita tidak marah, Kristen tidak marah, itu urusan sama Tuhan, kan begitu. Kalau pemahaman saya begitu, kita tidak perlu marah. Tapi saya lihat muka Wan Juma ini cocoknya ngomong yang baik-baik. Masya Cocoknya jadi Allah. ustaz kalau begitu. Iya. Saya juga melihat abang ini cocoknya di Islam gitu loh. Karena sering juga saya ada ustaz, Nggak cocok Ada di ustaz. Kristen. ada ustadz dari Makassar juga itu, kalau ceramah itu dia pernah ke Malinau juga itu. Saya senang nonton dia itu di YouTube juga, cara dia ceramah itu. Namanya siapa bang? Saya lupa sudah siapa tadi namanya. Dasar Ada juga Latif. dia bawa mobil yang tidak pakai supir itu. Saya lihat di YouTube, apa di TikTok itu. Iya. Dia pakai Mungkin ini bukan putih, Ustadz kan? Palen, bukan? Dasar Latif itu bukan. Bugis. Oh, Bugis kan dia itu ya. Saya tidak Bugis. berapa ingat namanya, kan saya kurang paham cara baca ini kalau saya ini. Oh, kirain Ustadz Jadi Palen. saya senang. Ya, kalau dia itu apa ya? Dia ceramah itu pokoknya senang saya begitu. Saya nonton terus deh itu sampai habis dia ceramah. Makanya aku bilang lebih cocok abang ini jadi Islam. Karena Itu bang. menurut saya apapun yang ceramah itu baik pendeta, ustadz, Waduh. saya lihat itu kan menasihati hidup kita kan, memandu hidup kita itu. Cara kita hidup lah. Tapi kalau yang diajarkan pemahaman menyembah saya. kepada yang bukan Tuhan, gimana bang? Nah, makanya saya bilang kalau yang mengarahkan kita ke yang salah, kita tidak ikuti, kita ambil sisi baiknya aja. Kita kan sudah dewasa begitu. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Pandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yoga ini gemesin kan bilang nah itu keren. Halo Yoga, apa kabar Yoga? Alhamdulillah sehat aku. Iya. Iya silakan bang. Nggak, cerita aja, saya dengar aja di sini, nggak ada bahan cerita aja saya nih. Lutang, Ya, kamu masih menganggap Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? nah kalau menurut pendeta yang mengajarkan sama kami, itu di Tuhan Yesus kan begitu di jadi itulah yang kami imani di sana itu begitu di kampung. Kau percaya nggak tuh omongan pendeta? Nah, kan memang dilatih dari kecil begitu kan ya, memang kita percaya apa yang dia ngomong kan, tidak ada saingannya kan begitu. Mati meja. Jadi Dilatih dari kecil. ya, Dilatih dari kecil. sejak dari kecil sudah kita pokoknya apapun yang disebut itu Tuhan Yesus, bukan begitu.
minta pertolongan, ya dianggap Tuhan lah begitu, Tuhan Yesus kan begitu, diajarkan dari kecil sudah terbiasa lah begitu. Lu tang, kamu percaya ndak ada sapi beranak kucing? Kalau itu kan nggak bisa kita percaya kecuali mujizat Nggak Tuhan. percaya. Kalau manusia beranak Tuhan? Nah itu yang dianu kan menurut cerita Percaya kau? gembala. Ya kita percaya kan itu Oh, yang gitu. diajarkan. Percaya. Gini. Udah Maksud saya dilatih dari gini. kecil, udah dilatih dari kecil. Maksud saya gini, utang. Mungkinkah sapi memperanakkan entitas yang berbeda? Ya kan? Sifat yang berbeda, wujud yang berbeda. Anda bilang tidak mungkin. Nah, antara manusia dan Tuhan itu jelas hakikatnya beda, wujudnya beda, entitasnya beda. Kenapa kamu bisa percaya manusia melahirkan setan, melahirkan Tuhan? Kan menurut Tuhan cerita Bentar bang, gembala, Tuhan atau itu pendeta, punya asal itu dia usul menerima. atau tanpa asal usul bang? Nah kurang paham sudah saya itu. Nah, susah Jadi bang kalau ini gini bang. begini, kalau mau berdebat saya tidak paham. Pokoknya saya mau tahu aja. Pokoknya Enggak, kamu saya cerita. ingin Jadi, Anda pengalaman waras gitu. saja. Saya ingin Anda saja berakal sehat saja. Makanya tadi saya tanya, mungkinkah manusia memperanakkan Tuhan? Nah, manusia memperanakkan ayam mungkin enggak? Mungkin nggak manusia memperanakkan ayam? Kalau memperanakkan ayam kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Itu kan ayam kan memang sudah ada induknya. Jadi ayam kalau dia beranak betusnya Pintar. Betul, pintar abang ini, pintar, masya Allah. Pintar. Nah, kalau manusia memperanakkan Tuhan, Nah, di sini karena tadi. Tuhan nggak punya induk. Bilang aja lu tang, aku udah dilatih dari kecil gitu bilang. Nah, Gimana, Bang? Nah, kalau itu pertanyaannya begini, kan saya nggak pakai surat kan yang menurut cerita sama kami itu yang bikin percaya itu kan Tuhan itu menjelma jadi manusia melewat rahim Maria begitu. Itu yang kami imani begitu. Oh, jadi ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, Tuhan udah nggak ada lagi. Yang ada sudah menjelma jadi manusia gitu. Nah itu kalau pertanyaan sampai sana saya kurang paham sudah. Waduh. Karena Gini, kita Bang, setakat ada mendengar. bentar. Ada manusia menjelma jadi babi ngepet. Manusianya masih ada enggak? Kalau sekarang kan nggak diajar, saya kurang paham. Jelaskan aja gitu. Kalau manusia sudah menjelma jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada adalah manusia yang berwujud babi ngepet. Kan begitu? Nah, ketika Tuhan sudah menjelma jadi manusia, seharusnya Tuhannya nggak ada, yang adalah Tuhan yang wujud manusia. Betul enggak? Seharusnya seperti itu. Betul kan? Ya itulah saya masuk ke sini. Kita mau tahu kan ceritanya kayak mana. Bahkan kalau kita dengar dari sepihak aja kan, berarti kita anggap benar kan begitu. Aduh, Jadi kita mau berarti dah, jangan pindah. Jadi kita ngapung begitu kan. Nanti kita Gini nih, kembali ke topik. Kalau Pak Lutang ini kan udah dilatih dari kecil, manusia melahirkan Tuhan. Nah sekarang Anda udah dewasa, nah sekarang kedewasaan Anda dilatih oleh Banyuma. Boleh nggak dilatih nih? Supaya yang mana latihannya yang benar nih? Boleh ya? Ya. Boleh kan kita- saya dengar ceritanya begitu kan. Saya dengar. Mau latihan dulu Banyuma, latihan dulu. Dilatih dulu ya. Saya dengar ini. Kan begitu. Iya. Bang, Ya.
yang kemudian mengatur pertumbuhan rambut dan kumis serta bulu keteknya abang ini itu siapa, Bang? Nah, kalau bulu ketek saya rawat sendiri. Baik cukurnya, Yang mengatur supaya begitu, dia tidak panjang seperti rambut. Rambut kan kalau tidak digunting, Bang, dia akan memanjang, bisa sampai 1 kilometer panjangnya. Ya. Lebih bahkan kalau nggak pernah dicukur. Nah, bulu ketek kalau nggak dicukur memanjang nggak kayak rambut? Nggak tahu, memang dia nggak akan mungkin panjang kan, gitu. Nah, itu yang saya tanya. Siapa yang menahan pertumbuhan bulu keteknya abang ini? Abang sendiri? Nggak tahu kan, memang kita lahir itu kan memang umumnya manusia kan nggak begitu, dia nggak mungkin panjang kan. Kalau gigi, siapa yang menahan laju pertumbuhannya? Kenapa dia tidak panjang seperti kumis, Bang? Kalau gitu jadi rakula kita, Bang. Iya, yang saya tanya siapa yang menahan pertumbuhan gigi sehingga giginya tidak seperti giginya pastor yang tadi? Nah, itu saya kurang paham, Bang. Jelaskan aja langsung. Nggak usah tanya-tanya. Inilah Biar yang tahu. dikatakan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaka wa fi ampusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu tidak diajari seperti agama paganisme, agama pagan, agama berhala. Apa itu? Harus Tuhan turun ke atas muka bumi menjadi makhluk sehingga manusia melahirkan Tuhan. Itu enggak begitu. Tak ada gunanya kita dikasih akal kalau kita harus percaya yang kayak gitu-gitu. Tak ada gunanya akal ini. Maka karena akal inilah kemudian kita sampai kepada kebenaran. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku perlihatkan keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kemudian Tuhannya umat Islam yang tak dilihat oleh mata kita manusia itu bisa memberikan sinyal kepada orang berakal bahwa dia ada. Kita makan kemudian makanan masuk ke dalam perut, kita tidak pernah membagi ini yang ke rambut, ini yang ke gigi, ini yang ke tulang, ini yang ke kuku, ini yang ke tangan, ini yang ke kaki. Tapi siapa yang membaginya itu? Itulah Tuhan. Ketika nutrisi ini masuk, saripati yang kita makan, ada yang ke rambut, ada yang ke gigi. Kenapa gigi laju tumbuhnya tidak sama seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Itulah tanda-tanda, oh Tuhan itu ada ternyata. Lebih dekat daripada urat leher. Itu juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Urat leher kita bisa pegang. Urat leher kita itu kita sentuh, kita pegang. Tapi kita tidak mengetahui unsur apa yang ada di dalam urat leher kita ini. Kita tidak pernah mengetahui apa yang keluar masuk dari urat nadi yang ada di leher kita ini. Kita minum, kita tidak pernah memasukkannya ke dalam. Kita cuma taunya memasukkan ke dalam mulut. Kita nggak ngerti apa yang terjadi terhadap urat-urat yang ada di leher kita ini. Gimana bertumbuhnya, apa yang ada sedang terjadi di dalamnya. Bagaimana saripati itu berjalan, darah itu berjalan. Kita nggak tahu. Padahal itu punya kita. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi bagi umat Islam tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi,
ikut berperang, ikut kemudian berkelahi, rebutan madu, rebutan ikan goreng, dikejar sama tentara. Ngapain Tuhan kayak gitu-gitu? Bagi orang berakal, Tuhan itu nyata, meskipun mata tak melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian aturan main akal untuk sampai kepada Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, weh, yang menciptakan kalian lebih dekat daripada urat lehermu. Ngapain kau cari lagi Tuhan? Mana Tuhan itu? Mana ya? Yang mana Tuhan? Iya, iya. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Apaan itu? Nggak ada yang kayak gitu. Bukti bahwa Tuhan itu ada, adanya kita. Bukti. Kalau ada orang mau mencari Tuhan, ngapain cari Tuhan? Tuhan itu sudah nyata kok. Buktinya apa? Roh. Saudara Lutang tahu roh nggak? Roh Kudus. Ya. Bukan, bukan Itu roh. dalam cerita, kalau lihat saya belum pernah lihat saya. Yang ada di dalam tubuh Anda tuh, tahu nggak itu roh? Oh iya, oh iya. Tahu? Tahu? Ya menurut ceritanya begitu ya. Bukan cerita ya. Saya tanya, Anda tahu roh itu yang ada dalam tubuh Anda? Gimana ya? Aku salah jawab, Mbak. Ya, memang roh itu banyak ya. Berarti setiap manusia ada rohnya begitu. Nah, Anda tahu roh yang ada dalam diri Anda itu seperti apa modelnya? Tidak tahu. Nggak tahu. Padahal itu adalah diri Anda loh. Coba. Oh ya. Itu diri Anda. Sejak Anda turun ke bumi, keluar dari rahim ibu, sampai hari ini, usia sudah hampir 200 tahun, Anda tidur bersama roh, makan bersama roh, duduk bersama roh, main TikTok bersama roh, tiduri bininya bersama roh, beranak cucu bersama roh Anda. Tapi Anda sendiri nggak tahu roh itu kayak mana. Itulah bukti bahwa akal kita ini disetting kemudian untuk mengenal Allah. Kalau ada kemudian agama yang mematikan akal, itu sudah dipastikan tidak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena akal itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal itu adalah merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu manusia mampu membedakan segenap kualitas objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Akal mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan yang kemudian menciptakan atau membuat atau berkarya adanya kebenaran-kebenaran atau perubahan-perubahan atau sesuatu-sesuatu yang berbentuk selalu, yang mana hal itu semua selalu berubah menjadi dinamis. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya belum sepatu baru sendal. Habis sendal sepatu, habis sepatu sepeda, habis sepeda motor, habis motor ada mobil, mobil ada kereta, kereta ada pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Akal. Jadi dengan adanya akal, adanya roh yang ada pada diri kita, kita sudah sampai kepada Tuhan. Rasionalitas kita, akal budi yang ada pada kita, itu terbentuk sebagai sesuatu wujud eksistensi Tuhan yang tidak bisa kita ragukan. Roh ada pada diri kita, akal ada pada diri kita. Itu dua dimensi sebagai cahaya bagi orang yang berakal sehat untuk sampai kepada Tuhan. Roh ada pada diri saya. Dari mana ya? Siapa yang menyimpannya? Kok bisa ya? Saya kok bisa bersuara dan menggerakkan mulut? Kok bisa ada keluar suara dari diri saya? A, bunyi A dia. B, bunyi B dia. C, bunyi dia. Coba huruf K. K, bunyi K dia. Itu siapa? Dan seperti apa bentuknya? Siapa yang menyusun itu semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Saya? Bukan. Nenek saya? Bukan. Orang tua saya? Bukan. Presiden kali? Bukan. Lalu siapa? Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap bagi orang-orang yang berakal.
Jadi umat Islam nggak butuh Tuhan. Aduh, kita mana Tuhan, tidak ada Tuhan ini. Aduh, Tuhan gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW sudah bertuhan sebelum dia menerima wahyu. Kenapa? Sampai pada data-data yang ada dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW sudah yakin Allah pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ternyata ada pada diri kita, kita bisa menemukan Tuhan itu ada. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Kita udah yakin nih Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin kita mampu menyusun kata, membentuk sebuah huruf-huruf, lalu kemudian terlontar keluar adanya suara. Suara itu apa sih? Suara itu gelombang, ritme yang keluar, not, nada yang keluar dari lidah kita. Tapi kan kita cuma ngomong bunyi mulut saja kan? Coba Anda berkaca, goyangkan mulut, tak-tak, goyangkan aja, jangan ada suara. Apa yang terjadi? Tidak ada gelombang. Sekarang Anda bikin suara. Apa yang membuat itu terjadi? Kita? Bukan. Kita bukan yang menciptakan suara itu, bukan. Tapi Tuhan mengadakan itu semua pada diri kita. Jadi sangatlah lucu kalau orang mengenal Tuhan, kudu dia turun datang jadi bayi dulu. Itu seburuk-buruknya makhluk itu yang mengatakan, mana Tuhan? Oh, Tuhan kita ada di sana. Ngapain? Dia lagi cari pohon ara. Mau ngapain? Lapar, dia mau makan buah ara. Tuhan itu nggak kayak gitu, Cak Ayu. Tuhan itu meliputi alam semesta ini termasuk diri kita. Apa buktinya? Siapa kira-kira yang menyusun kemudian tulang rusuk ini sehingga tulang rusuk ini tidak bertumbuh seperti rambut? Anda semua bisa membayangkan kalau Tuhan tidak memberikan simbol kehadirannya dalam diri kita, dalam tubuh, dalam jasad ini. Kalau Tuhan tidak mengawasi, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Allah mengatur segala sesuatunya. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Allah kemudian mengatur apa yang ada di alam semesta dan di alam tubuh kita ini. Kira-kira nih, kalau tulang rusuk kita ini bertumbuh non-stop sama seperti rambut, ini kira-kira tubuh kita ini penuh dengan tulang rusuk. Bagaimana kira-kira bentuk? Iya, bagaimana? Iya, bagaimana kira-kira bentukan manusia kalau rusuk ini bertumbuh seperti rambut? Mengeliling berputar-putar di perut. Oh, mungkin satu manusia kalau umurnya 100 tahun, dia sudah seperti bola. Dan bolanya itu sebesar hotel berbintang 5, lantai 100. Bagaimana manusia bisa menjadi pemimpin kalau badannya diliputi oleh apa? Dikelilingi oleh tulang rusuk. Itu baru tulang rusuk. Bagaimana kalau lengan juga memanjang? Tidak berhenti, sama seperti rambut. Itu baru lengan. Kalau kaki juga memanjang, la haula wala quwata illa billah. Iya, kalau kaki memanjang, tangan memanjang. Kalau bola lainnya juga yang di tengah itu memanjang, gimana dong? Bijinya yang dua itu juga membesar, gimana dong? Mata juga memanjang, gigi memanjang, lidah memanjang, bibir memanjang. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang berakal. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan penelitian. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengadakan kemudian riset. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dokter atau profesor hari ini. Enggak mungkin. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit. Dibenarkan oleh zaman, dibenarkan oleh semua disiplin ilmu yang ada. Inilah hebatnya umat Islam. Memiliki kitab suci yang mana isinya adalah perkataan pencipta langit dan bumi. Sehingga isinya sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu. Berbeda dengan kitabnya si Pastor Gigi yang tadi. Kenapa dia kemudian disebut manusia? Ya, karena dia menjadi manusia. Jangan lupa dia dua natur. Hey, halo. Ini sudah nggak zaman
ajaran politeisme, ajaran paganisme kayak gitu udah nggak zaman, bro. Dulu 2000 tahun mungkin bolehlah, tapi sekarang nggak zaman lagi, bro. Orang-orang sudah pada berilmu, akal manusia sudah makin berkembang, ilmu pengetahuan semakin canggih dan modern. Masih ada juga orang mengatakan bahwa dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Tuhan 100%. Apa bedanya dengan ayam? Ketika orang berkata, ini adalah Tuhan 100% dan ayam 100%. Sama. Makanya saya katakan kalau cuma modal gigi, jangan diskusi dengan Bang Suma. Nah itu bang, jadi kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Untuk sampai kepada Tuhan, Allah kemudian menitipkan akal. Kenapa kambing, kenapa sapi, kenapa ayam, kenapa monyet, kenapa kera, kenapa babi, kenapa asu tidak pergi ke rumah ibadah menyembah Tuhan? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak diberi akal. Jadi orang yang diberi akal tapi tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir yang hanya menyembah kepada sesamanya makhluk, tidak menyembah kepada pencipta Azza wa Jalla. Dia lebih buruk daripada seekor kera. Dia lebih buruk daripada seekor babi. Dia lebih hina daripada seekor anjing. Kenapa? Seanjing-anjingnya tidak pernah anjing menyembah anjing. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi tidak pernah babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang bukan anjing, bukan babi, dikasih akal sehat, tetapi dia justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kembali Bung, dalam diri kita ini terdapat dua unsur alam semesta. Ada unsur alam semesta pada diri manusia. Bagaimana kemudian alam semesta ini melakukan kegiatan saban detik, menit, hari dan seterusnya. Kita nggak lihat bagaimana tanah bergerak, bagaimana biji-bijian bertumbuh, bagaimana saripati bunga jatuh ke tanah, lalu mengurai dirinya menjadi sebuah biji, lalu dari biji detik demi detik, tak terbelah menjadi sebuah tunas, lalu bertumbuh bla 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 dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu itu. Begitulah tubuh kita ini. Ritme yang terjadi dalam tubuh kita. Masuk, coba Anda bayangkan, yang kita masukkan adalah ikan kepala, dikunyah, masuk ke dalam. Pernahkah kita tahu bagaimana produksi yang terjadi di dalam? Ada yang dagingnya ke kiri, tulangnya ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, ke bawah, ada yang langsung turun ke jamban. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang melakukan itu semua? Dan asal Anda saudara-saudara tahu, yang belum tahu, lambung kita ini panasnya Bung. Kalau Anda tidak percaya, habis ini Anda beli telur. Telurnya usahakan jangan dipecahkan. Mentah, jangan yang direbus. Ada kulitnya Anda telan. Begitu besok Anda pecah, telurnya matang. Kenapa bisa? Karena di dalam perut kita itu panasnya minta ampun. Panas minta ampun. Siapa yang menciptakan rasa panas itu? Apa fungsinya rasa panas itu? Untuk menghancurkan apapun yang masuk, yang berkesesuaian dengan kadarnya perut dan tubuh manusia. Ya, jangan juga nanti Anda masukkan kelereng. Hancurlah kelereng ini, coba kata Bang Suma masuk. Ya janganlah, tetap aja bulat keluar. Begitu dia keluar, apa dia katakan? Selamat pagi Indonesia, aku masih kelereng loh. Nah itu dia. Jadi Bunuh diri itu Bang Suma, bunuh diri kalau kita mau telan kelereng. iya. Jadi gitu saudara. Islam itu sangat rasional, sejalan antara akal. Itulah Islam. Jadi tak ada itu Tuhan datang merangka. Mana Tuhanku di sini mayatnya? Siapa yang ngambil mayat Tuhanku di sini? Gak ada lawak. Gak ada yang kayak gitu-gitu bang. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Annallahas sama. Ya. Allah itu maha mendengarkan. Jadi Allah kenapa tidak ke bumi? Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi. Wah itu bukan Tuhan. Allah itu maha melihat.
Jadi ngapain dia turun ke bumi? Dia malah mengetahui, dia maha melihat. Kita pergi ke Jakarta, kenapa? Karena kita ingin melihat Senayan. Yang maha melihat perlu nggak ke Jakarta untuk melihat Senayan? Enggak. Ngapain? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ditahu, jangankan pada diri, jangankan pada apa yang di luar daripada manusia. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Apa yang dibisikkan hati kita Allah tahu. Nah, itu baru Tuhan. Kalau ada dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya gimana dong? Jadi malaikat aja kagak, nggak bisa naik level, apalagi jadi Tuhan. Nah seperti itu saudara. Tetapi meskipun demikian kita harus paham bahwa di luar manusia ada makhluk yang disebut setan, iblis yang senantiasa mengecoh kita agar kita kemudian jauh dari pencipta kita. Nah ini yang harus kita waspadai. Siapakah dia? Dialah penguasa dunia, yaitu iblis. Yang dikatakan di dalam Bible sebagai penguasa dunia itu adalah iblis yang menguasai alam gelap. Ini senantiasa akan menjadi musuh manusia yang tetap taat kepada Tuhan. Tapi yang tidak taat kepada Tuhan itu adalah temannya. Bagaimana cara iblis ini menyesatkan? Cara iblis menyesatkan manusia adalah kalau dia dibisikin untuk mencuri, bisa jadi dia masih diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk korupsi, bisa jadi dia diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk berzina, bisa jadi dia diampuni. Coba, apa yang bisa membuat setan itu bersama-sama bisa mengajak manusia ke neraka bersama-sama kekal di dalamnya? Ajak mencuri, belum apa-apa, dia bertobat, bisa diampuni. Atau mati dalam keadaan pernah mencuri tidak bertobat, paling seberapa di neraka, masuk lagi ke surga. Sedangkan iblis punya misi adalah agar manusia menemaninya di neraka kekal selama-lamanya. Apa dosa yang paling bisa iblis lakukan terhadap manusia agar manusia bisa menemaninya kekal di neraka? Apa itu? Menyekutukan Tuhan, paman. Mengajak manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Benar Dinda Fandi. Itulah dosa yang satu-satunya jurus pamungkas iblis menyesatkan anak keturunan Adam adalah membuat Tuhan-Tuhanan yang bisa manusia sembah agar manusia salah sembah terhadap Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka ketika manusia melakukan persinahan, korupsi, mencuri dan seterusnya, bahkan membunuh sekalipun, kalau alasan yang dibenarkan, maka itu manusia masih bisa punya kemungkinan masuk dalam surga. Tapi iblis mau agar manusia ini kekal di neraka. Apa yang iblis harus lakukan? Maka dia menciptakan Tuhan baru. Dia menjadi Tuhan supaya manusia terkecoh untuk menyembah dirinya. Maka dia datang menampakkan dirinya selayaknya orang-orang atau tokoh-tokoh yang sakti. Seperti misalnya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Maka iblis tampil menyamai dia agar manusia lemah akal kemudian mempertuhankan oknum yang mengaku tersebut supaya dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iblis berhasil memasukkan orang-orang ke dalam neraka ketika manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Berbahagialah teman-teman mu'alaf yang sudah meninggalkan penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada pencipta alam semesta, pencipta makhluk ini. Demikian dari saya sebagai pengantar, meskipun cuma sebentar, paling tidak ada edukasi buat diri saya sendiri dan juga pada teman-teman sekalian. Demikian. Allahu Akbar. Ya, Bang Duma, ada yang saya Siap. masih penasaran ini.
Silakan Bang. Ini kan pertanyaan saya bukan malam ini, memang dari dulu kami waktu kecil sudah kan selalu bertanya-tanya kan. Iya. Ini saya mau tahu, bukan mau berdebat, jangan salah paham. Saya mau Siap. tahu yang kan masalah agama Kristen dengan Islam ini, yang mana yang duluan ya, yang duluan ada apa begitu? Apakah Bang Juma tahu ceritanya atau bagaimana? Gimana Yang Bang? saya mau tanya itu, Mana yang duluan? mana duluan ada itu antara agama Islam dengan agama Kristen, yang mana duluan ada itu? Oke, baik. Maksudnya yang ya agama yang duluan ada lah begitu kan? Yang Iya, saya baik. tahu begitu. Baik. Jadi Islam itu Bang, sebuah keyakinan yang pokok-pokok ajarannya itu bersumber dari pencipta langit dan bumi. Nah, kalau demikian adanya, maka Islam itu sudah ada dari sejak semula. Islam itu adalah rancangan Tuhan. Karena Islam artinya damai sejahtera. Adam, apakah ingin keselamatan? Adam, apakah ingin damai sejahtera? Ingin. Berarti Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Karena Islam itu cakupannya adalah aturan main yang didatangkan oleh Tuhan kepada manusia. Ada nggak aturan main yang didatangkan kepada Adam alaihissalam? Ada. Itulah Islam. Islam damai sejahtera. Ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu damai sejahtera. Supaya orang itu menemukan damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau perbuat ini. Orang yang melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan Tuhan, maka dia damai sejahtera. Begitu juga mereka meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang melanggar perintah Tuhan, itu kacau balau, itu tidak selamat. Nah, apakah Nabi Adam alaihissalam memiliki aturan dari Tuhan? Memiliki aturan. Berarti sudah ada Islam di situ. Pada zaman Abraham alaihissalam, apakah Abraham menerima aturan? Ada aturannya. Berarti Islam sudah ada di situ. Pada zaman Nabi Musa, apakah Nabi Musa menerima aturan? Ada aturan. Berarti sudah ada Islam di situ. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus justru disebut sebagai juru selamat. Juru Islam. Juru selamat. Islam itu artinya selamat. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dalam bahasa Yunani disebut apa itu? Irene. Berarti Islam sudah ada sejak semula. Nanti disempurnakan ajaran Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW. Coba Yesus Bang. Yesus disebut juru selamat atau Yesus disebut juru Kristen? Mana yang betul? Nah, kalau di ajaran di kami terima di gereja itu, Yesus disebut itu juru selamat begitu. juru selamat. Subhanallah. Berarti Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristus, tapi juru selamat. Berarti dari sejak zaman Yesus, Islam ada. Nah sekarang, Yesus itu anak soleh atau Yesus itu anak Kristiani? Nah, kalau di situ saya kurang paham sudah. Ibrani 5. Nah, saya bertanya ini. Oke, baik. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak soleh. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh Bang, bukan disebut sebagai anak Kristiani. Jadi mari kita mengikuti Yesus yang adalah anak soleh. Saya bacakan dalil di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata ada Yesus di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang soleh.
Baca 2 Petrus 2 nomor 9, 2 Petrus 1 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 16, Yohanes 9 nomor 31, Titus 1 nomor 8, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Semua ajaran-ajaran yang muncul di sana yang diselamatkan kemudian adalah orang soleh, bukan orang Kristiani. Contoh, saya kasih satu, Yohanes 9 nomor 21. Coba teman-teman buka kemudian Bibelnya. Di dalam Yohanes 9 nomor 31 apa yang dikatakan di sana? Jelas Tuhan menurut agama Kristen di situ dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh lah dan yang melakukan kehendaknya lah yang didengarkan oleh Tuhan. Orang soleh, orang Islam. Saya ulang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan yang didengar oleh Allah adalah orang-orang saleh. Suratnya Paulus di dalam 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca sama-sama. Biar tidak ada fitnah di antara kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita akan kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Soleh. Saya rindu ada tertulis Kristen. Kita coba di 1 Petrus 3 nomor 16. Apakah di situ tertulis Kristen? Apakah ada kata Kristen atau Kristiani yang muncul di sana para sahabat-sahabat sekalian? Apa yang tertulis rupanya? Kita lihat 1 Petrus 3 nomor 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ternyata lagi-lagi soleh. Soleh, soleh dan soleh. Terakhir, dalam Kisah 10 nomor 2. Kita lihat di sana apa yang tertulis teman-teman. Apakah Kristen atau soleh? Kita lihat. Dia soleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia soleh. Dia tidak dikatakan dia Kristen atau dia Kristiani. Ternyata Islam sudah ada zaman Yesus. Subhanallah. Syukran sahabatku Pak. Masya Allah. Jadi jadilah orang soleh wahai saudaraku Lutang. Jangan menjadi seorang Kristiani, karena ternyata yang diselamatkan itu adalah orang soleh, dan Yesus adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7, atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan yang mampu menyelamatkan Yesus dari kematian. Subhanallah. Nah, terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Sama-sama saudaraku Lutang. Ya. Ini jadwal saya jam 10. Udah lewat ini gara-gara Bang Pandi nih. Gara-gara Pastor Gigi Kanda. Iya, dipending besok nggak apa-apa. Saya sudah hubungi Ustadz Farid juga untuk jumpa besok dengan teman-teman dari BRI. Gak masalah. Bang Zuma. Siap, Suman. Al-Fat dong, Al-Fat 29. Al-Fat ayat 29 yang selalu diminta oleh Adinda saya ini. Saya juga, gimana ini abang adek ini selalu membaca ayat-ayat ini, bagaimana Nabi Muhammad kemudian terhadap orang-orang kafir. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika mathaluhum fit tawrah
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang pada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, kamu melihat mereka sujud, mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum magfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mengajarkan dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ayatnya, Dinda. Siap, Kanda, syukron. Masya Allah. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ada iklan, silakan, Bang Kaisar. Iklan dulu. Ya, mungkin. iklan. Silakan. Silakan, Aki Kaisar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Iklan dulu. Baik, setelah kita mendengar teman-teman di bawah, saya sudah mengutip beberapa perkataan dari Gurunda Zuma ya. Barusan Anda bilang Tuhan tidak terbatas, setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingat lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor kau pengen kusumpel pakai kapas ya. Berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu namanya jeruk purut. Jangan batasi kehendak yang menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dan teman-teman, kafir berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada bangsa Israel, kau sentil semua dalil, dasar kau Bani Jahil. Ini firman Tuhan kitab Injil, bukan makanan ataupun takjil yang bisa kau comot dan kau cemil. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu kali, jangan pernah kau diskusi lagi. ulang bait itu, ulang. Bagus itu Bang. Seperti apa? Baik. Ya, ulang. Seperti Baik. bapak tadi yang unjuk gigi. Nah, seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu sekali, jangan pernah kau diskusi lagi. Ya. Allah. Seanjing-anjingnya, anjing tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Seperti bani anjing aku manusia, sembah manusia seperti tergantung seperti anting-anting ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilah.
Ini ingat dicatat ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata, Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Ya, sekali lagi. Percuma Percuma mulut besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut. Lompat sana ke habitat kau anak curut. Mantap sekali. Luar biasa. Tadi itu harusnya bukan otak di situ. Dan terakhir ya teman-teman. Nanti naskahnya diganti Apa itu, di situ, bukan otak, gigi. Percuma gigi kau besar. Siap. Oke, siap perintah. Ya, dan terakhir abang-abangku semua ya, sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya, kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kafir, diskusi jangan terlalu bego. Karena bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok dan rontok, dan jawab kau mentok, fix palu diketok. Turun dan masih mau kau datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti dibaca ulang-ulang aja itu. Bagus itu, bagus. Syairnya luar biasa. Apa tadi? Tuhan bergantung kayak anting. Jadi kita baca ulang lagi Bang Daya. Iya. Seanjing-anjingnya tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Tidak seperti Bani anjing ngaku manusia, sembah manusia tergantung seperti anting-anting. Ya, kita lihat kenyataannya. Tergantung. Mantra sekolah. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ini hujan di sini Bang Andi. Gantian dulu. Jangan-jangan mau lari hostnya ini. Hujan kan, hujan. Ada catatan juga ini. Ada catatan juga nih dari tadi saya baca, saya kutip juga sama dari Bang Zuma ya teman-teman ya. Iya, Supaya lanjut, untuk mengingatkan kembali agar tidak lupa ya. Aku Yesus menyampaikan dan kalian harus dengarkan. Malaikat Gabriel itu roh suci menyampaikan firman yang pasti kepada semua para nabi-nabi, ajaran samawi Tuhan satu ilahi. Yesus anak saleh yang beriman, tunduk sujud tidak seperti kalian. Yesus memperkenalkan satu Tuhan, tapi kalian sukanya 3 in 1. Masya Allah. Yesus ya sekali. Yesus itu saleh beribadah, berdoa ke sinagoge. Kalian joget dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanak, kalian membaca tutorial ternak. Nah, itu lucunya kalian. Sekali lagi. Yesus soleh menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi Barat. Yesus menyuruh kau bertobat, tapi kenapa kau bermaksiat dan sesat? Yesus soleh menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Masya Allah. Makan sepatu. Ini dapat dari mana ini bahasa ini? Sekali lagi. Ada yang lebih pedih lagi. Yesus soleh memperkenalkan Nabi Roh penghibur. Kalian malah kenalan dengan pagan Excalibur. Yesus manusia saleh yang bersyukur. Kenapa kalian anggap tertukutuk dan terbentur? Parah itu. Ini kata-kata Bang Zuma ini selalu ini. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutuk untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani rohani? Ini kata Bang Zuma semua seperti ini teman-teman ya. Kata Bang Zuma, kata Bang Andi, kata-kata Bang Ustadz Sugi ya. Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi. Dan terakhir, rumah ibadat tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim itu bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer pahat pakai rok seksi. Cucok. Yang tadi Lewi itu diganti Parisi.
Yang Gini, Lewi. Yesua Konsili meneruskan Lewi. ajaran nabi-nabi. Yosua meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Benar tak? Benar ya? Koreksi. Iya. Iya. Terus. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Koreksi, Bukan. Bang. Konsili kaum Romawi. Kaum Romawi. Oke. Asu Pak Eko. Karena kaum Lewi tidak pernah melakukan konsili untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Yang melakukan itu adalah Romawi. Perpuluhan ya? Yes. Oke, Bukan siap. untuk konsili menjadikan anaknya orang jadi Tuhan, itu konsili Romawi itu. Ya, Bukan benar. konsili Lewi. Siap, Abang Dah. Siap. Siap, Abang Dah. Siap. Iya. Sekarang kita ke Lutang yang selama ini latihan. Bagaimana Pak Lutang Ingan? Latihannya bagaimana? Cukup apa masih mau latihan lagi? Ya sudah cukup lah untuk malam ini. Ini. Nanti saya nonton lagi lain waktu ya. Kasih turun lah kalau Ntar dulu, kalau jangan ada yang dulu. mau. Jadi latihannya sudah bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Sudah bisa. Ya itu kan butuh proses juga itu. Kita kan banding-banding, kan. Itulah saya selalu ikut ini nonton. Cuma baru ini naik ini. Saya rasa membedakan. Mendengar setia. Kalau membedakan ayam dan sapi itu perlu waktu berapa hari? Membedakan ayam dan sapi. Pokoknya kita sudah bisa bedakan bagaimana ini kan. Pokoknya itu kan urusan saya sama hati saya kan begitu. Oke. Jadi membedakan ayam dan sapi itu nggak perlu berbulan-bulan. Membedakan Malam gimana? kalau ayam kan dia makan pur, kalau sapi kan dia makan rumput. Ya kalau manusia makan Kan nasi. Ya makan nasi ya begitu. kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau tentang Tuhan, Bang, saya tidak seberapa bisa menjelaskan karena itu kan Tuhan, berarti saya tidak paham lah di situ, itu kan rahasia Tuhan gitu. Pokoknya Umur saya begini. pendengar setia aja begitu. Ya, tapi kan perlu latihan lagi terus, Bang. Masa latihan terus nggak ada keahlian? Kita dengar aja, tidak ada yang perlu kita bantah, no kan. Memori Pokoknya kebetulan malam ini memori Abang- saya besar ini. Abang Lutang nggak boleh turun. Terus di sini Bisa. Cuma kasihan yang mau naik. masih banyak ruang kosong. Oh iya. Sampai titik darah penghabisan nanti, Bang Lutang sebelum tidur harus bisa membedakan mana sapi, mana ayam, mana Tuhan, mana manusia. Oke, deal? Ya. Mikir. Kalau Bang Juma ini kan dia menjelaskan Alkitab bisa juga. Al-Quran bisa. Semuanya sebab bisa. Iya. Abang biniknya berapa, Bang? 1. Kebetulan baru 1. Anak 7. 3. 11. Oh, 3. Syukurlah, Bang. Silakan teman-teman. Ini siapa ini kakek Sugiono nih? Aku lagi batuk Gawang. Ada yang kemarin itu yang dulu masih di Zoom ada kan? Iya. Yang kakek Sugiono itu yang pakai apa itu? Orang Arab punya ini. Masih dia ini ya. Ini kayaknya nih, dia masih hidup. Penghujat itu kalau yang itu. Coba di absen dulu, kek. Kek.
Penghujat. Kek, apa kabar Kek? Kek kalau nggak ngomong gua kick nih ke bawah Kek. Biar kata kakek. Kapan rencana mati? Biar kata kakek-kakek. Kalau lagi nggak kondusif gua kick. Kenapa Kek? Matamu Handi. Ini Kakek Ali. Aduh, masih ini juga masih hidup dia. Kakek mengurut. Kenapa turun? Masih dia penghujat zaman dulu itu. Naik ngomong report. Aduh. Yesus Tuhan betul. Kenapa Pak Unang? Yesus Tuhan betul. Salah. Apa sih ini Pak Unang ini? Tiba-tiba. Betul bagi orang yang tak berakal, Pak. Betul, Yesus itu Tuhan ya. Bagi yang tidak berakal, Kalau bagi yang berakal, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dia Tuhan, dia manusia kok. Kecuali ada dari Kristen yang bisa membuktikan dia manusia, bukan manusia, baru kita berpikir kalau dia bukan manusia lalu apa. Kalau Tuhan nggak mungkin. masa ya, manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia, masa ya. Nggak ada itu. Baik Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan, itu nggak ada. Iya, Tuhan itu nggak pernah berubah jadi manusia. Tuhan itu tetap Tuhan. Tuhan itu maha kekal. Menurut Anda Tuhan yang benar itu ya gimana? Tuhan yang benar itu adalah yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Ya Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan. Iya Tuhan, yang jelas bukan manusia, Bang. Ya siapa Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang Iya, telah Tuhan menciptakan itu apa yang siapa? ada di antara keduanya. Unang, kau itu mukamu udah jelek tapi nggak menghargai orang ngomong. Lama-lama juga ke plaster juga gigimu itu. Ini biasa ku blokir Bang Andi kalau di Oh, kau yang bertanya, kau pula yang rocos. Lama-lama juga nih. Gua kalau marah Unang. Kalau gua marah Unang, nih. Jangan sampai gua marah ya. Pohon ditebang, pohon semua di sekeliling rumah bisa tumbang loh kalau saya marah. Mau? Jangan Bang Handi, Nah, ya udah janganlah. kasihan dia. Bernapas aja susah kok dimarahi. Jatah oksigennya tinggal sedikit dia mandi. Unang dulu pernah mengaku Tuhan dia tuh kalau nggak salah tuh. Ya Tuhan itu siapa? Pencipta langit dan bumi, Ya siapa itu? Tuhan. Masa Tuhan? Lalu siapa? Hah? Kalau bukan Tuhan lalu siapa? Allah dong. Nah, itu Sedikit namanya. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin. Ini saya sedang mengkoordinir youtuber yang dari Kebumen ya, supaya nanti ada kontribusinya terhadap API. Ini lagi saya koordinirnya. Masya Allah. Tapi yang satu kok nggak pakai BH. Buka kamera nggak pakai BH, nggak sopan. Oke ya, saya lanjut dulu ya sama anggota API Kebumen. Iya, salam sama teman-teman. Sama Iya. sahabat-sahabat kita semua yang ada di sana. Siap. Nah, Loh, mana si Unang tadi? Kok lari dia? tumbang kan, dah tumbang. Ini ada pengikut ini. Pengikut Kristen atau Muslim? Muslim aku Bang. Oke, standby di Assalamualaikum bawah dulu, Bang. Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya izin Bang, Penggemarnya standby di Bang bawah. Suma mulai tadi ngikutin Bang. Iya, standby di bawah dulu Bang. Makasih Bang ya. Ya Bang. Makasih. Lanjutkan Bang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar iklan biasa dulu dong.
Pak Unang chat typing di bawah Gurunda. Rumah Agak teis. langsung. Rumah teis katanya. Rumah teis. Siap, monitor. Iklan biasa dulu, iklan yang kayak biasa itu. Supaya teman-teman Kristen naik. Legging, celana legging, jeans apa itu? Baik. Menyembah kelar pot mio. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak meminta kepada teman-teman di bawah, tap layar dengan kencang agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa share dan siar ulang, follow akun host, narasumber, juga saya sendiri yang di atas. Masya Allah. Bagus juga iklan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot mio, menyembah spion angkot, ya. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan pernah menggunakan asumsi-asumsi, potongan terasi, diksi-diksi yang bau sekali, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Sedikit wejangan seperti kata Bang Zuma malam ini. Wejangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal, otak, dan nan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Di sini diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan sekali lagi Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Baik, ini ada Abdullah, ini